Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di IIMS 2026. Di sebelah gue ada sebuah mobil yang lucu banget di boothnya Suzuki. Ini adalah Suzuki Crosby. Nah, Suzuki Crosby ini memang tidak dijual di Indonesia. Jadi ini tujuannya nge-showcase aja ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau mobil kayak gini itu bisa masuk Indonesia. Karena mobil ini make sense banget untuk dipakai di Indonesia. Nanti kita bahas lebih detailnya. Nah, untuk kompetitornya di Indonesia, Crosby kan nggak dijual. Jadi ya memang nggak ada gitu. Ini tuh marketnya Jepang banget sih Sobat Setir. Karena kan di Jepang emang suka mobil-mobil yang kayak gini ya. Walaupun ini kayaknya dari dimensi hitungannya sih nggak kei-car sebenarnya. Tapi ya stylingnya sih lucu banget. So daripada penasaran, kita bahas lebih detailnya. Let's go. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, kalau kita lihat dari desainnya, si Crosby ini memang memiliki wajah yang gemes dan lucu-lucu banget. Beda sama Suzuki yang kebanyakan dijual di Indonesia, wajahnya itu galak-galak Sobat Setir. Kayak kalau kita lihat Grand Vitara gitu ya, atau kita lihat Fronx. Desainnya tuh agresif-agresif banget, tapi di Crosby ini enggak gitu. Dia desainnya lucu, bulat-bulat, lampunya bulat, dia relnya juga bulat kayak mata gitu. Lampunya juga udah full LED semua, kelihatan ya. Dan untuk grillnya di bagian atas juga desainnya lucu, dia kayak oval-oval gitu dengan grill terbuka di bagian bawah. Di atas juga kebuka sini. Dia bentuknya boxy, selayaknya sebuah mobil-mobil Jepang gitu ya. Boxy-boxy, nice, dan pemilihan warnanya menurut gue lucu banget. Kalau kita turun ke bagian bawah, ke bagian bumpernya, dia bumpernya tuh kelihatan tebel gitu ya, tinggi. Terus dia ada add-on lips di bagian depan, bikin dia jadi lebih manis lagi desainnya. Dan yang gue suka adalah dia tuh di bagian ujung kanan dan ujung kirinya itu warnanya beda dengan warna si body bumpernya. Kalau warna bumpernya kan dia ngikut warna body gitu ya, di bagian kanan dan kiri itu berwarna hitam, mengingatkan kita terhadap desain bumper-bumper jadulnya Suzuki. Kayak Jimny zaman dulu itu kan kayak gitu kan, ujung-ujungnya hitam, tengahnya warna body. Dan dia ada aksen satin chrome juga di bagian housing untuk fog lamp-nya. Jadi kelihatan klasik gitu desainnya, lucu banget. Dan ya kalau kita lihat kayak muka lagi senyum gitu ya, lucu ya. Untuk kam mesinnya sendiri, dia hampir rata, tapi ada sedikit cekungan yang mengikuti desain dari cekungan lampunya. Itu juga lucu sih. Dan kalau kita lihat, yang paling unik adalah di bagian kacanya. Karena kacanya total berdiri tegak Sobat Setir. Jadi bikin kesan boxnya itu semakin kuat lagi gitu. Lucu banget. Oke, sekarang kita geser ke bagian samping. Ya. Nah, bergeser ke samping kelihatan ya desain boxy dan compactnya. Mobil ini memiliki panjang di 3.760 mm dengan lebar di 1.670 mm dan tingginya di 1.705 mm. Dan aksen hitam di bagian bumper tadi itu ngikut ke bagian fendernya juga Sobat Setir. Ikut terus ke samping hingga ke bagian belakang. Nah, untuk pintunya sendiri dia juga terdapat kayak aksen plastik seperti ini ya Sobat Setir. Tuh, ngikut terus. Jadi desain overall itu cute banget. Dan yang tadi gue bilang, kacanya tuh lumayan tegak berdirinya, jadi bikin dari samping side profile tuh mobilnya boxy banget gitu. Tuh. Gue suka sih, ini ciri khas Jepang banget. Kacanya terdapat kaca mati di bagian sini, pasti tujuannya agar blind spotnya jadi minim gitu ya. Dan sisanya sih ya oke, sederhana aja gitu, kayak gagang pintu yang chrome seperti ini. Kemudian di sini ada logo hybrid karena dia mild hybrid ya Sobat Setir. Dan yang menarik adalah desain dari velgnya. Karena kalau kita lihat nih, desain dari velgnya itu sama persis seperti yang digunakan di Suzuki Ignis Sobat Setir. Sama-sama warna hitam juga. Ukurannya juga kalau kita intip ini sama ya, di ring 15 ukurannya. Bannya di 175, 65 ring 15 pakai Bridgestone Ecopia Sobat Setir. Ini dia kenapa gue bilang mobil ini tuh cocok banget untuk dijual di Indonesia. Kenapa? Karena ukurannya tuh compact, dimensionnya compact Sobat Setir. Cocok buat macet-macetan di Jakarta yang kebanyakan jalanan tuh sempit-sempit gitu ya. Dan ya di dalam sih harusnya spacious banget karena bentuk si boxinya. Tapi kita nanti cobain, kita masuk ke bagian dalam. Sekarang kita intip bagian belakangnya dulu. Yuk. Nah, bergeser ke bagian belakang, desainnya juga sama, senada bulat-bulat dan kotak-kotak Sobat Setir. Dia kelihatan lucu banget. Di sini ada high mount stop lamp, ada rear defogger, rear wiper, dan yang gue suka adalah mekanisme pembukaan pintu bagasinya. Karena dia tuh bener-bener expose kayak gini, bener-bener kayak tuh lucu banget, bukan yang model hidden gitu ya. Kalau kita buka bagasinya ya cukup seadanya. Karena memang secara dimensi kan mobil ini juga compact gitu ya. Tapi kalau kita mau melakukan penyimpanan yang lebih luas lagi di bagian belakang, kita tinggal lipat aja jok row keduanya Sobat Setir. Maka kita bisa memiliki penyimpanan yang lebih luas lagi. Seperti itu. Tuh. Dia juga bisa hampir rata lantai ya. Nice. Lucu banget. Ini juga bisa ditarik buat kita naruh barang yang lebih dalam di bawah. Lucu. Nah, di balik pintu bagasinya ini ada logo Crosby yang menurut gua
proporsi ukurannya kayak rada kegedean gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, biar orang-orang tahu ini adalah sebuah Crosby. Nice. Di bagian bumpernya, dia juga ada aksen-aksen plastik seperti ini senada dengan yang ada di bagian depan Sobat Setir. Tuh, bumpernya simple aja, sama-sama tebel, Jepang banget sih stylingnya. Menarik ya? Oke, sekarang kita bahas bagian mesinnya. Let's go. Nah, untuk spesifikasi mesinnya, Suzuki belum mengeluarkan angka pastinya untuk Crosby ini di Indonesia ya Sobat Setir. Tapi untuk unit mesin yang digunakan di Crosby, ini menggunakan mesin 1200 cc mild hybrid. Jadi seharusnya, kenapa mobil ini cocok banget buat market Indonesia? Karena kan Indonesia sekarang lagi demam hybrid nih, semuanya dihybridin. Dan menurut gua, hybrid juga memberikan dua kelebihan. Satu, tenaga yang lebih instan, serta konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Seharusnya ini menggunakan mesin-mesin yang sama seperti yang digunakan oleh saudara-saudara Suzuki-nya yang dijual di Indonesia, Sobat Setir, gitu. Jadi menarik banget ya, dan kelebihannya Suzuki adalah servisnya murah, terjangkau banget. Jadi ini kalau sampai masuk Indonesia sih really interesting. Nah, masuk ke row keduanya, kita langsung disambut dengan mobil yang spacious banget Sobat Setir. Ya, kayak yang tadi gue bilang, karena dia desainnya compact tapi boxy seperti ini, akhirnya memberikan kita ruang gerak yang luas banget di bagian dalam gitu. Ini posisi berkendara bapak-bapak yang di luar tadi, dia udah ngukur-ngukur tuh, tapi kalau lebih tingginya mirip sama gue 170 cm. Ini gue mendapatkan legroom sekitar masih bisa berapa nih? 13 jari mentok sama si mejanya. Kalau meja kita tarik bisa 15 jari Sobat Setir. Gokil banget ya, ini bener-bener spek idaman nih, speknya warga-warga Jepang suka yang kayak gini, yang spacious banget. Nice. Terus ya emang posisi decknya sih rada tinggi, tapi karena dia luas jadi kita bisa lurusin kaki dan bisa masukin kaki ke bagian bawah dari jok supir. Nah, kalau gitu kita bisa mendapatkan posisi duduk yang cukup selonjoran nih. Nice, nyaman banget. Kemudian untuk headroomnya bisa 8 hingga 9 jarian karena emang ya mobilnya lumayan tinggi gitu ya. Jadi headroomnya luas juga. Kemudian posisi duduknya very comfortable Sobat Setir, karena recline angle ini lumayan rebah juga gitu. Dan joknya ya memang nggak yang paling empuk sih, tapi menurut gue ini udah sangat oke. Nice. Kemudian kita dapat meja di sini. Meja dengan sebuah cup holder, sampingnya juga dapat nih. Kemudian dia ada ratanya dikit, lalu ada guratan-guratan. Nah, guratan-guratan ini bisa kita utilize buat naruh barang-barang gitu ya. Very functional. Dan ada satu hal yang menarik perhatian gue adalah switch jendelanya. Klasik banget, kayak gini aja. Ingatan gue terhadap apa ya, dulu pernah punya Suzuki Baleno nih, kayak gini nih kurang lebihnya nih. Lucu banget. Nah, gagang pintunya ini sama kayak Ignis. Jadi sharing partsnya sih lumayan banyak, dan ya nggak apa-apa karena kita udah pernah pakai Suzuki, jadi ngeliat yang kayak ginian kita happy sih. Jadi ke-recall memori-memori dengan Suzuki yang lain. Nice. Masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut dengan desain dashboard yang Jepang banget Sobat Setir. Ini JDM banget sih, dia boxy juga, rounded juga, mengikuti desain dari bagian luar gitu. Nah, keren ya, di bagian dashboard ini dia tuh ada levelnya, jadi dia bertingkat gini ya, atas, tengah, dan bawah. Dan ini perpaduan antara dua warna hitam dengan warna coklat, tapi lebih didominasi warna hitam sih sebenarnya gitu. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka nih, jadi kita bisa naruh barang-barang kita kayak handphone misalkan atau dompet segala macam, bisa taruh di bagian sini gitu. Kemudian tengah ada sebuah head unit kotak, dan ini sih karena emang unitnya JDM jadi harusnya spek Jepang gitu ya, tapi nanti kalau masuk Indonesia tentunya akan ada adjustment lagi. Dan menarik ya, di bagian penyimpanan terbuka ini terdapat sebuah USB port juga, jadi kalau kita mau nge-charge bisa colok di situ gitu. Nah, bergeser ke bagian tengah, di sini ada kontrol untuk AC, AC-nya juga udah digital. Ini bagian bawah ini dia juga ada driving mode-nya, dia ada snow dan ada sport juga di sini. Lucu banget, snow ya, balik lagi karena ini adalah unit JDM ya. Kalau di Indonesia kan buat apa sih pakai mode snow gitu kan. Kemudian di sini ada transmisinya, dia modelnya yang nempel ke bagian dashboard, jadi bikin rasa berkendara tuh makin Jepang lagi Sobat Setir. Nah, di sini ada hidden compartment, lebih tepatnya di bawah jok penumpang bagian depan. Dia lucu banget ya, bisa dibuka dan diangkat kayak ember gini Sobat Setir. Gila, Jepang banget. Kemudian turun lagi ke bagian bawah, dia terdapat 2 buah charging port Type-C dengan 1 buah port HDMI Sobat Setir. Ini ada penyimpanan terbuka juga, di sini juga penyimpanan terbuka. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya terdapat electronic parking brake. Jadi dia udah nggak model otot gitu, dengan 2 buah heated and cooling seat nih Sobat Setir, tuh di bagian sini. Nah, lucunya cup holdernya juga ikut kotak-kotak dan dia berada dekat ventilasi AC. Itu smart banget sih. Jadi kalau kita naruh minuman di situ masih dapat didinginkan oleh AC-nya sendiri. Nice. Nah,
posisi berkendaranya ini cukup nyaman, cukup ergonomis juga. Steering wheel-nya lucu, ini steering wheel yang belum masuk ke Indonesia nih, desain yang kayak gini. Lebih simple, di bagian kanan untuk ADAS-nya, di bagian kiri untuk pengaturan audionya. Dan tentunya mobil ini juga sudah memiliki fitur ADAS sama seperti Suzuki Fronx. Jadi untuk dibawa di dalam kota lebih nyaman dan lebih safety lagi Sobat Setir. Mantap. Untuk joknya, dia bahannya fabric seperti ini, perpaduan antara dua warna juga, coklat dan hitam, dan sedikit warna abu-abu nih ya di bagian tengah ya. Jadi senada juga dengan skema pewarnaan dari dashboardnya. Mantap. Oke Sobat Setir, sekian first impression kami dari Suzuki Crossby. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Cocok nggak masuk untuk Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @stirkanan_official. Dan untuk kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.stirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ini bisa 8 sampai 9 jari ya atas gitu ya. Kayak dari